Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya berikan gambaran tentang uji linearitas. Gambaran secara teori maupun praktik, secara lengkap, secara gambaran matematis logisnya seperti apa. Tentang bagaimana ketika kita ingin melakukan suatu analisa korelasi asosiasi. Jadi kita tahu ya yang namanya korelasi asosiasi itu mencoba menghubungkan antar dua variabel terhadap satu subjek. Jadi misalnya dalam contoh ini saya memiliki data 15 siswa. Dari 15 siswa ini diobservasi dua variabel. Variabel yang pertama variabel motivasi, variabel kedua variabel prestasi. Dengan asumsi variabel motivasi itu mempengaruhi variabel prestasi. Nah ini yang ingin diuji. Linear enggak? Gitu. Linear itu seperti apa sih? Linear itu kalau kita berbicara secara statistik, kita mungkin masuk ke gambarannya terlebih dahulu, uji linear atau uji linearitas. Uji linearitas memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hubungan dari suatu dua variabel itu linear atau tidak. Jadi tadi contohnya kita punya variabel motivasi sama variabel prestasi itu linear atau enggak. Kalau mungkin masih ingat dulu waktu SMP itu ada yang namanya fungsi linear. Fungsi linear itu kan bentuknya itu kan Y sama dengan mx plus c. Seperti ini. Artinya semacam ada nilai Y yang berada pada kurva kartesius gitu kan. Lalu nilai Y-nya ini akan dipengaruhi oleh nilai X. Dimana kalau ada grafik yang seperti ini atau ada persamaan fungsi semacam ini, misalnya saya memiliki fungsi Y sama dengan 2X plus 1, misalnya gini. Artinya nilai Y akan ditentukan oleh nilai X. Misalnya saya punya nilai X. X-nya misalnya 2, maka Y-nya berapa? Tinggal dimasukin aja 2. 2 kali 2 plus 1 berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya 3, maka X-nya 3, maka 2 kali 3 plus 1, 7. Kalau Y-nya 5, maka 5 kali 2, 10, 10 tambah 1, 11, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana nilai X dan nilai Y, nilai X yang sebelah kiri, nilai Y yang sebelah kanan, ditentukan oleh suatu fungsi, fungsinya linear. Dan kalau titik-titik ini digambar dalam kurva kartesius, maka grafiknya akan lurus. Mungkin kita cari di Google untuk memberikan gambarannya ya, kurva linear seperti apa. Grafik kurva linear. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang paling contoh. Hanya sebagai contoh. Jadi dalam contoh ini sumbu X, ini adalah sumbu X yang tentang yang berisi nilai-nilai dari X. Ini sumbu Y yang berisi nilai-nilai dari variabel Y. Berapapun nilai X-nya, itu akan menentukan nilai Y. Dan kalau persamaannya seperti tadi, misalnya Y sama dengan 2X plus 1, kalau digambar garisnya itu akan lurus sempurna. Titik-titiknya itu ketika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Pertanyaannya, kalau kita memiliki suatu variabel penelitian sebagaimana di SPSS seperti ini, apakah variabel motivasi ketika dihubungkan dengan prestasi, itu titik-titik yang menghubungkan akan membentuk garis lurus atau tidak? Kita bisa observasi hal itu, kita bisa pakai Excel. Ini contoh data Excel yang sama ya. Data Excel yang saya inputkan di SPSS tadi, datanya seperti ini, dari 15 siswa, dalam bentuk inisial namanya, ada data motivasi, data prestasi. Ini data ini saya hapus aja biar tidak membingungkan, nggak perlu ada jenis kelamin. Oke. Dari data yang seperti ini, saya ingin melakukan mencari tahu, ini itu kira-kira kalau dibuat dalam bentuk grafik, titik-titiknya itu ketika dihubungkan akan seperti apa. Excel memiliki fitur itu, tinggal masuk aja ke bagian insert, ya. Menunya di sini di atas itu ada menu insert, lalu pilih yang scatter plot. Nah, insert, menu insert, lalu scatter plot, lalu pilih yang ini, yang paling pojok, scatter plot. Nah, seperti ini. Oh sebentar, saya ulangi ya, ini karena nggak boleh diklik apa-apa dulu. Saya ulangi, insert, lalu scatter plot. Oke, lalu kita akan masukkan datanya ya, kita akan masukkan datanya, select data, klik kanan, lalu select data. Di bagian select data kita add, pada bagian sini, add, kita masukkan datanya, kita beri nama dulu. Namanya misalnya ini adalah grafik hubungan antara motivasi X prestasi. Namanya. Lalu untuk value dari yang variabel X ini ya,
Kita geser dulu scatter plots-nya. Bentar. Saya ulangi, ini biar nggak menghalangi. Scatter plot-nya saya pindah ke sebelah kanan dulu. Klik kanan, select value, lalu klik add, lalu pada bagian namanya, motivasi, X, prestasi, lalu untuk yang variabel X-nya, ya, kita pilih, diklik pada bagian value dari yang variabel X atau variabel independennya diklik, lalu ini kita blok. Datanya aja, judulnya nggak perlu. Datanya aja yang diblok, seperti ini. Untuk judul dari kolomnya nggak perlu dimasukin, selesai. Lalu untuk variabel Y-nya ini kita hapus dulu semua. Lalu kita select juga variabel Y-nya yang ini, datanya aja. Seperti ini, klik OK. Klik OK. Oke. Dan inilah scatter plot atau titik-titik dari motivasi X prestasi. Atau motivasi ketika dihubungkan dengan prestasi, maka akan muncul scatter plot seperti ini. Maksudnya gimana? Contoh ini ya. Misalnya di sini ada titik 35, 45, 35 atau 65, 70. 35 itu kan di sini, 35. Ini, atau 30, ini ada data 30. Ada data 30 yang dihubungkan dengan data 25. Sehingga membentuk satu titik di sini. Jadi ini satu data ini. Satu data, satu siswa, dia motivasinya sebesar 30, lalu prestasinya sebesar 25. Bisa dilihat di sini datanya 30, 25, berarti siswa yang ini. Siswa nomor 6 inilah yang memiliki titik yang ini. Dan nanti bisa dicari lagi, ini semua titik ini ada 15 totalnya. Ada 15 titik, dan 15 titik ini menggambarkan data dari 15 siswa ini terkait motivasi dan juga prestasinya. Dilihat di sini. Seharusnya kalau grafiknya itu linear, kalau seandainya hubungan antara motivasi dengan prestasi, itu adalah hubungan yang saya katakan mendefinisikan dengan sempurna. Mendefinisikan dengan sempurna itu sebagaimana ini. Y sama dengan 2X plus 1. Ini X mendefinisikan dengan sempurna nilai Y. Sehingga ketika digambar grafiknya nanti akan seperti yang tadi. Grafik grafik ini lurus, tidak ada bengkok-bengkok sama sekali. Tapi kalau kita lihat pada grafik Excel ini, kalau seandainya titik-titik ini kita hubung-hubungkan, ini grafiknya itu kan seperti kurva naik turun. Tapi walaupun demikian, kita bisa lihat di sini, seandainya ini dibuat grafik ini akan mendekati satu garis lurus. Ini kita bisa amati dengan cara kita klik pada bagian scatter plot-nya, lalu kita klik design, lalu kita pilih quick layout, lalu kita pilih yang ini. Yang seperti ini. Ini untuk setiap Excel saya kira menunya berbeda-beda ya, tapi ini untuk Excel dengan versi 2010 seperti ini caranya. Nah, akan muncul satu garis di sini. Dan garis ini semacam kayak garis yang mencoba untuk mendekati semua titik. Garis inilah yang akan mendekati semua titik. Di mana kalau nanti kita sudah sampai ke persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,0965X min 86173. R kuadratnya 0,7225. Tapi ini pembahasannya ketika nanti membahas regresi linear. Oke. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini berarti kurva atau 15 siswa ini ketika digambarkan dalam bentuk fungsi linear, didekati dengan suatu garis linear, itu ternyata masing-masing seakan-akan itu mendekati suatu garis. Pertanyaannya, data-data ini mendekati garis linear ini masih ditoleransi atau enggak? Maksudnya gini, semakin titik-titiknya itu mendekati garis linear, berarti semakin linear hubungan antara motivasi dengan prestasi. Motivasi ada pada sumbu X, prestasi ada pada sumbu Y, sebagaimana yang kita lakukan tadi. Semakin lurus. Kalau dilihat di sini kan, ini kan ada yang jauh, ada yang di sini, ada yang di bawah. Enggak semuanya berada pada garis. Tidak semuanya nempel di garis. Yang nempel di garis bahkan kayaknya cuma 1-2. Tapi jaraknya pendek-pendek. Nah pertanyaannya, secara statistik, jarak yang pendek ini masih ditoleransi atau tidak? Makanya perlu dilakukan uji linearitas. Karena kalau titik-titik ini terlalu menyebar, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tidak mendekati garis yang ada di Excel ini,
garis tren ini namanya. Kalau dalam Excel atau saham gitu ya, saham pun ada garis trennya kan. Anda kalau yang sering bahas trading pasti tahu, ada garis tren. Walaupun trennya ini tidak saklek, tidak benar-benar mendefinisikan tepat pada titiknya, tapi minimal dia mendekati. Nah, garis tren inilah yang akan menentukan apakah titik-titik ini masih ditoleransi sebagai linear atau tidak. Apakah titik-titik ini mendekati garis trennya itu dengan baik atau tidak. Kalau mendekati garis tren dengan baik, otomatis kan hampir linear. Ibaratnya kita katakan masih ditoleransi. Tapi kalau menyebar terlalu jauh maka tidak ditoleransi. Nah, yang tidak ditoleransi ini nanti dikatakan hubungannya tidak linear. Kalau yang dekat-dekat yang masih ditoleransi maka hubungannya masih dikatakan linear. Untuk mengetahui itu maka kita lakukan uji linearitas. Caranya seperti apa? Data yang sudah ada di SPSS kita bisa langsung melakukan uji linearitas. Caranya analyze, compare, means. Menunya untuk melakukan uji linearitas, analyze, compare, means, lalu means. Lalu kita masukkan sesuai dengan namanya. Untuk prestasi ini masuk ke dependent, motivasi masuk ke independent. Sesuai dengan jenis variabelnya. Independent list itu masuknya motivasi, dependent list masuknya prestasi. Klik option, pada bagian atas tidak perlu dipedulikan, bagian bawah ini yang kita centang. Ada tulisan test for linearity. Test for linearity dicentang lalu continue, selesai, oke. Dilihat pada bagian bawah akan muncul 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Lihat pada tabel ketiga, pada ANOVA table. ANOVA table pada bagian bawah ada deviation from linearity, diurutkan pada yang paling kanan, pada nilai sig-nya. Nilai sig untuk deviation from linearity. Jadi di sini ada combine, ada linearity, ada deviation from linearity. Jadi kriterianya itu ada 2. Kita bisa pakai kriteria linearity, bisa juga pakai kriteria deviation from linearity. Kita pakai aja kriteria yang paling bawah ya, biar nanti nggak bingung. Kalau pengen uji linearitas, lihat aja pada deviation from linearity pada kolom sig pada bagian sini. Berarti ini kan untuk deviation from linearity ditemukan nilai 0,580. 0,580 itu adalah nilai sig dari uji linearitas yang kita temukan. Jadi dalam hal ini uji linearitas pada SPSS ditemukan nilai sig-nya atau p-value ya, p-value dalam dunia statistik. P-value dari uji linearitas SPSS-nya adalah 0,580. 0,580 ini punya kriteria atau ini adalah kriteria penerimaan hipotesanya. Bagaimana kriterianya? Kriterianya adalah jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka hubungan variabel x dan y linear. Dilihat di sini nilai sig-nya, p-value-nya 0,580. Yang jelas ini pasti lebih besar dari alfa yang dipilih. Alfa yang dipilih secara umum pada penelitian dasar 0,05. Dibandingin aja 0,580, 0,05. Jelas lebih besar 0,580. Berarti nilai sig-nya lebih besar dari alfa. Berarti apa? Dalam hal ini data yang saya punyai, yang saya uji linearkan, itu memiliki hubungan yang linear. Berarti dari 15 siswa ini, yang tadi sudah digambar scatter plot-nya, dari 15 siswa yang diobservasi variabel motivasi dan juga variabel prestasinya, dari data ini ternyata titik-titik yang menyebar dari garis trennya ini masih ditoleransi, penyebarannya masih ditoleransi. Karena walaupun ini tidak tepat pada titik-titiknya, karena nggak mungkin juga dalam data statistik itu semua ketika digambar lurus, benar-benar lurus itu nggak mungkin. Pasti ada jarak. Ada jarak. Kalau dalam dunia regresi pasti ada residualnya. Pasti ada errornya. Nah, ada error ini ternyata masih ditoleransi secara statistik. Kenapa? Karena tadi nilai sig-nya lebih besar dari nilai alfa. Jadi kita katakan hubungan antara motivasi dan prestasi dari 15 siswa yang ada di sini itu adalah hubungan yang linear. Walaupun tidak tepat pada garis trennya, menjauh sedikit dari garis trennya, tapi masih ditoleransi. Kalau terlalu jauh, titik-titiknya misalnya di sini, bisa diuji, nanti bisa dicari coba-coba sendiri nanti.
carilah data atau bikin 2 data gitu yang ketika dibikin scatter plotnya nyebar gitu. Nggak ada semacam kalau di gambar garisnya itu nggak bisa. Hampir bisa dipastikan scatter plot yang seperti itu ketika diuji linearkan pasti tidak linear. Secara statistik ya, kita berbicara statistik karena statistik itu berbicara tentang peluang, probabilitas. Jadi tidak tepat, benar-benar tepat, tapi ada toleransi. Dalam hal ini kasus yang saya uji ini, linearitasnya masih ditoleransi. Sehingga asumsi linearitas untuk data ini terpenuhi. Data X dengan data Y berhubungan secara linear. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.